Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID telah berlangsung di Indonesia sejak pertama kali diumumkan pemerintah pada Maret 2020. Lebih dari setahun terjadi, kasus COVID malah melonjak pada rentang Juni hingga Juli 2021. Kondisi tersebut lantas membuat pemerintah berupaya membuat kebijakan. Salah satunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, baik mikro ataupun darurat. Mengutip dari halaman resmi Kemensos, ada sejumlah bantuan yang kembali disiapkan di masa perpanjangan PPKM. Hal ini karena memang banyaknya masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID, ya mungkin salah satunya adalah sahabat pintar. Maka bantuan sosial ini tentunya sedikit banyak bisa membantu keuangan dan atau kebutuhan sahabat pintar semua. Pasalnya memang banyak sekali masyarakat yang terdampak ekonominya karena COVID yang tak kunjung usai ini. Nah, sahabat pintar, berikut 11 bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan atau PKH diperuntukkan bagi 10 juta keluarga dengan estimasi total penerima manfaat sebanyak 40 juta orang selama 12 bulan, sehingga total anggarannya adalah 28,3 triliun rupiah. Artinya, masyarakat yang menerima bantuan ini masih berhak mendapatkan sejumlah uang hingga akhir tahun 2021. PKH untuk 10 juta KPM ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil, nifas, menyusui, dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD sederajat, SMP sederajat, dan juga SMA sederajat. Yang ketiga komponen kesos terdiri dari lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas. Untuk ibu hamil dan balita, nilai uang yang diterima sebesar Rp750.000 per 3 bulan dan siswa SD mendapatkan Rp125.000 per 3 bulan. Sementara itu, siswa SMP mendapatkan Rp75.000 per 3 bulan, siswa SMA mendapatkan Rp500.000 per 3 bulan, kalangan disabilitas mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan, dan lansia mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan. Yang kedua, bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau kartu sembako. Program kartu sembako ini ditujukan untuk 18,8 juta keluarga dengan alokasi anggaran 49,89 triliun. Masing-masing keluarga mendapatkan Rp200.000 per bulan selama 14 bulan. Selain itu, selama masa PPKM darurat, penerima program kartu sembako juga berhak mendapatkan bantuan beras dari Bulog sebanyak 10 kg per bulan. Yang ketiga, program bantuan beras Bulog. Program bantuan beras Bulog yaitu pemberian beras 10 kg per keluarga. Bantuan ini ditujukan bagi 28,2 juta keluarga atau 115,2 juta orang dengan anggaran 3,58 triliun. Penerima bantuan ini yaitu penerima bantuan sosial tunai dan kartu sembako. Yang keempat yakni program bantuan sosial tunai atau BST. Program Bansos Tunai atau BST ditujukan bagi 10 juta keluarga atau 40 juta orang dengan anggaran Rp300.000 per keluarga yang diberikan pada bulan Januari hingga Juni 2021 dengan total anggaran 17,46 triliun. Selain menerima uang tunai, penerima BST juga akan diberikan beras sebanyak 10 kg per bulan selama PPKM darurat. Yang kelima, bantuan sosial tunai atau BST usulan pemerintah daerah. Bansos tunai usulan pemerintah daerah ini ditujukan bagi 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang merupakan usulan dari pemerintah daerah. Masyarakat yang menerima bantuan ini merupakan masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima kartu sembako dan juga BST. Pada program ini, penerima akan mendapatkan Rp200.000 per bulan selama 6 bulan dengan total anggaran 7,08 triliun. Selain uang tunai, selama PPKM darurat penerima bantuan ini juga akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan dari Bulog. Yang keenam, yakni subsidi atau diskon listrik dan abonemen. Pemberian diskon listrik ini ditujukan bagi 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA. Bantuan ini akan diberikan pemerintah hingga Desember 2021 dengan tambahan anggaran Rp1,91 triliun, sehingga total anggarannya mencapai Rp9,49 triliun.
Selain itu, penerima bantuan ini juga akan mendapatkan bebas biaya beban atau abonemen hingga Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan. Ada penambahan anggaran 420 miliar rupiah sehingga total anggaran mencapai 2,11 triliun rupiah. Yang ketujuh yakni program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini memiliki total alokasi anggaran sebesar 20 triliun rupiah bagi 8,4 juta peserta. Ada penambahan anggaran sebesar 10 triliun rupiah bagi mereka yang sedang mencari kerja dan mengalami PHK. Bantuan ini akan diterima oleh masyarakat yang telah mendaftar secara online dan lulus dengan jumlah bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan berturut-turut. Selain itu juga, penerima akan mendapatkan biaya pelatihan online sebesar Rp1 juta dan mendapat biaya tambahan jika mengisi survei yang diberikan. Selain itu, pemerintah juga menambah 10 triliun rupiah untuk kartu prakerja, di mana dana tersebut akan digunakan untuk subsidi upah sebesar 8,8 triliun dan sisanya sebesar 1,2 triliun akan digunakan untuk kartu prakerja. Yang kedelapan yakni bantuan subsidi kuota internet. Subsidi kuota internet ini akan berlangsung hingga Desember 2021 loh. Program ini akan menyasar pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik yang melangsungkan pembelajaran secara online. Pada program ini tercatat ada sekitar 38,1 juta pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik yang akan menerima bantuan subsidi internet. Adapun pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 8,53 triliun rupiah. Bantuan ke-9 yakni bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD. BLT dana desa ini menyasar sekitar 8 juta penerima dengan total anggaran 28,8 triliun rupiah. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM akan mendapatkan uang senilai Rp300.000 per bulan selama 12 bulan. Bantuan yang ke-10 yakni insentif fiskal bagi pelaku usaha. Untuk dunia usaha, pemerintah mendorong pemberian insentif fiskal selama PPKM level 4. Hal ini berupa pemberian pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan ditanggung pemerintah atau DTP atas sewa toko atau outlet di pusat perbelanjaan atau mal untuk masa pajak Juni sampai Agustus 2021. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian insentif fiskal untuk beberapa sektor lain yang terdampak, misalnya sektor transportasi, horeca, pariwisata, dan juga lainnya. Yang ke-10 yakni bantuan usaha mikro. Masih ada juga bantuan usaha produktif mikro atau Banpres usaha mikro dengan 3 juta penerima yang akan diberikan pada kuartal 2 2021. Masing-masing akan mendapat 1,2 juta rupiah. Bantuan yang akan diberikan untuk usaha mikro dan kecil atau UMK selama penerapan PPKM level 4 ini antara lain adalah penambahan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM untuk usaha mikro yang ada di daerah PPKM level 4. Bantuan ini akan diberikan untuk 3 juta penerima baru sebesar 1,2 juta rupiah. Bantuan ini juga diberikan untuk PKL dan warung yang akan disalurkan secara langsung oleh TNI atau Polri untuk 1 juta penerima baru yakni sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, sahabat pintar, itu tadi 11 bantuan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah selama masa COVID ini. Semoga bantuan-bantuan tersebut bisa digunakan oleh sahabat pintar untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhannya, serta untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan sahabat semua selama masa pandemi ini. Selalu semangat dan sehat terus ya sahabat pintar.